Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan akuntansi sektor publik. Perkenalkan, nama saya Apolonia Loda. Saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan dan tujuan beserta fungsi dari laporan keuangan. Yang pertama, pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Yang kedua, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Terdapat 6 tujuan dan fungsi laporan keuangan akuntansi sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelola sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otoritas. Laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi-informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat. Laporan keuangan dapat memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Dan yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan dapat memberikan informasi berbagai kelompok yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Baik, perkenalkan, nama saya Robinson Yusur. Saya akan membawakan materi laporan keuangan sektor publik tentang yang pertama, perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Yang kedua, dampak buruk laporan keuangan. Dan yang ketiga, jenis-jenis laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Laporan Departemen Keuangan Sektor Publik dan laporan keuangan sektor swasta. Yang pertama, fokus finansial dan kinerjanya dinilai dari aspek finansial dan non-finansial. Sedangkan pada laporan keuangan sektor swasta, fokus finansial kinerjanya dinilai dari finansialnya saja. Yang kedua, pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah ditunjukkan kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan pada sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Yang ketiga, berfokus pada bagian organisasi melihat ke masa depan secara detail, sedangkan pada sektor swasta, berfokus pada organisasi secara keseluruhan, tidak dapat melihat ke masa depan secara detail. Yang kedua, dampak buruk laporan keuangan. Dampak buruk laporan keuangan yang pertama, kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik akan menurun. Yang kedua, penanam modal atau investor tidak berani menanamkan modalnya lagi. Yang ketiga, para donatur atau penyumbang dana akan mengurangi dana dan menghentikan bantuannya. Yang keempat, mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kelima, laporan keuangan tidak dapat untuk kinerja. Yang keenam, laporan keuangan tidak dapat diuji. Yang ketiga, jenis-jenis laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik terbagi menjadi 3. Yang pertama, neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik serta selama 1 tahun tertentu. Laporan keuangan harus memasukkan akun-akun yang menyajikan jumlah sebagai berikut. Yang pertama, properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, aktiva tidak berwujud. Yang ketiga, aktiva keuangan. Yang keempat, investasi yang dilakukan dengan metode ekuitas.
Yang kelima, persediaan. Yang keenam, pemulihan transaksi non pertukaran termasuk pajak dan transfer. Yang ketujuh, piutang dari transaksi pertukaran. Yang kedua, laporan kinerja atau laporan laba rugi. Laporan kinerja atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama 1 tahun tertentu. Laporan laba rugi terbagi menjadi yang pertama, pendapatan dari aktivitas operasi. Yang kedua, surplus atau defisit dari aktivitas operasi. Yang ketiga, biaya keuangan. Yang keempat, surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas. Yang kelima, surplus atau defisit dari aktivitas biasa. Yang keenam, pos-pos luar biasa. Yang ketujuh, saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto untuk periode. Yang terakhir, laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Perubahan aktiva atau ekuitas neto secara keseluruhan menyajikan total surplus atau defisit neto selama periode tertentu tentang laporan arus kas, menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Perkenalkan, nama saya Jotinda Novita Mona. Saya akan membawakan materi tentang yang pertama, sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang kedua, siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi sistem pelaporan keuangan sektor publik. Sistem pelaporan keuangan sektor publik dibagi atas 3. Yang pertama, dasar kas atau cash base. Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua, dasar akrual atau accrual base. Penerapan dasar akrual akan sangat mempengaruhi sistem akuntansi yang digunakan seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan. Penerapan dasar akrual lebih mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan debitor dan kreditor. Yang ketiga, accounting firm atau akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan produser pengendalian anggaran di sektor swasta. Akuntansi dana tidak begitu populer karena kecilnya dana kas yang disimpan. Namun, bagi sektor publik, dana kas sektor publik cukup penting dan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Materi yang kedua tentang siklus akuntansi keuangan sektor publik. Siklus akuntansi keuangan sektor publik dibagi atas 5. Yang pertama, transaksi. Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dapat mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan dana, bukti, atau dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas atau jual beli. Yang kedua, analisis bukti transaksi. Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan. Transaksi tersebut dari buku transaksi ini nantinya akan dianalisis kemudian digunakan untuk dasar pencatatan. Yang ketiga, mencatat dana transaksi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal. Yang keempat, mengelompokkan dan mengisahkan data yang dicatat atau diposting. Posting dalam hal ini juga mengelompokkan berdasarkan daftar nama akun yang ada pada buku besar. Yang kelima, penerbitan laporan dan catatannya. Selama satu periode, akuntansi transaksi dicatat dan dikelompokkan dalam buku besar yang kemudian sesuai dengan catatan tersebut. Dibuat laporan keuangan yang nantinya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Menjelaskan materi lanjutan tentang teknik pelaporan keuangan sektor publik. Teknik pelaporan keuangan sektor publik terbagi menjadi 5. Yang pertama, tahap pencatatan dan penggolongan, yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan yang dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah media pencatat transaksi secara ukur. Yang kedua, tahap pengiktisaran.
Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam jurnal diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar umum dan buku besar pembantu. Adapun fungsi dari buku besar umum adalah mengumpulkan data transaksi, kemudian mengklasifikasikannya untuk divalidasi, mencatat penyesuaian terhadap akun-akun untuk mempersiapkan laporan keuangan. Yang ketiga, tahap pelaporan. Data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Penyederhanaan penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan melalui neraca lajur atau sistem pencatatan dalam akuntansi. Yang keempat, membuat laporan keuangan konsolidasi. Laporan konsolidasi organisasi disusun dengan dua sumber, yaitu neraca saldo, entitas pengendalian, dan unit kerja organisasi. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah: yang pertama, membuat jurnal eliminasi; yang kedua, membuat kertas kerja; yang ketiga, membuat laporan keuangan konsolidasi; yang keempat, membuat jurnal eliminasi. Tujuan membuat jurnal ini adalah untuk menghilangkan saldo semua akun timbal balik yang bersaldo kredit dan mengkreditkan akun timbal balik yang bersaldo debit. Yang kelima, membuat kertas kerja. Tujuan penyusunan kertas kerja adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Baik, saya akan menjelaskan materi lanjutan berkaitan dengan implementasi laporan keuangan sektor publik dan unsur-unsurnya di organisasi sektor publik. Yang pertama, pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Yang kedua, neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang kas yang terkait dengan aktivitas operasi, investasi, aset non-keuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedua, pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari yang pertama LSM. LSM, laporan keuangan LSM adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua yayasan. Yayasan adalah laporan keuangan organisasi yayasan atau nirlaba. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Yang ketiga, laporan aktivitas. Tujuan dan fokus laporan aktivitas pada yayasan secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas bertujuan utama untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai laporan keuangan akuntansi sektor publik. Atas perhatiannya kami ucapkan limpah terima kasih.